Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 3 SD Jatina 5 pagi, kembali lagi sama Bu Asya di sini. Untuk hari ini kita mau belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-6. Nah, masih pada inget gak pembelajaran kita sebelumnya belajar tentang apa? Sebelum kita lanjut, kita inget-inget dulu yuk kita belajar apa di pembelajaran sebelumnya. Kita yang pertama itu kemarin belajar tentang benda dari kaca, lalu benda dari logam, dan juga benda dari karet. Kita juga kemarin belajar tentang musyawarah, dan juga matematika tentang perubahan meter ke sentimeter atau ke milimeter pakai tangga yang Bu Asya buat waktu itu. Nah, masih pada inget kan materinya? Oke, berarti sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Hari ini kita mau belajar apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada PPKN, lalu yang kedua ada Bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada Matematika. Kita mulai 1, PPKN. Masih pada inget nggak arti musyawarah itu apa sih? Iya, jadi musyawarah itu adalah kegiatan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, di sini ada keuntungan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Pada tahu nggak keuntungan musyawarah itu apa sih? Ya, jadi yang pertama itu dengan bermusyawarah kita dapat menyelesaikan masalah lebih mudah loh dan dapat diterima oleh segala pihak. Lalu yang kedua, dengan bermusyawarah dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Lalu yang ketiga, dengan bermusyawarah kita jadi terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain. Dan yang terakhir, kita bisa membiasakan diri untuk saling menukar pikiran seperti ide atau gagasan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau misalnya musyawarah, kan kita kan saling memberikan pendapat kita atau ide kita. Nah, itu bisa juga sebagai sarana saling menukar pikiran untuk kepentingan bersama. Lanjut, cara menghormati pendapat teman saat bermusyawarah. Sebelum bermusyawarah, kita juga harus tahu nih bagaimana sih cara menghormati pendapat orang lain saat sedang bermusyawarah. Jadi yang pertama itu kita membiarkan teman berpendapat sesuai pemikirannya. Lalu yang kedua, tidak menyela atau memotong pembicaraan teman yang sedang mengajukan pendapat. Setiap orang pasti akan diberi gilirannya untuk mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Seperti kalian misalnya, kalian pasti bakal dapat waktu juga untuk mengemukakan pendapat kalian. Jadi, jika teman kalian atau orang lain sedang mengemukakan, tolong diberi dulu waktu agar dia menjelaskan pendapatnya ya. Oke, yang ketiga, tetap menghargai pendapatnya walaupun berbeda dari pendapat kamu. Misalnya, kamu punya pendapat yang berbeda dengan teman kamu. Kamu gak boleh tuh memaksakan ke mereka kalau pendapat kamu itu yang paling benar. Nah, jadi kita harus saling menghargai pendapat bahwa pendapat mungkin bisa berbeda-beda ya. Lalu yang terakhir, jika pendapatnya yang terpilih, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kalau misalnya pendapat kita nggak dipilih, kita harus ikhlas ya, nggak boleh ada kesel-keselan atau marah-marahan. Karena kalau di musyawarah itu kan tujuannya itu mencapai kesepakatan bersama. Jadi kita sudah sepakat apapun hasil akhirnya gitu ya. Lalu apa sih yang terjadi jika menghormati pendapat orang lain? Yang pertama, kalau kita menghargai pendapat teman atau orang lain, maka musyawarah berjalan dengan damai tanpa ada pemaksaan pendapat. Lalu yang kedua, hasil musyawarah dapat diterima bersama dengan hati yang senang. Oke, sampai sini sudah paham kan mengenai musyawarah? Baik, kalau sudah kita lanjut ya. 2. Bahasa Indonesia. Bahan pembentuk benda. Kita kan sebelumnya kan sudah mempelajari nih aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki nih bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Contohnya adalah ini. Apa itu?
Ya, jendela ya. Jendela ada dua jenis pembentuk bahannya. Yang pertama itu terbuat dari kayu dan yang kedua itu terbuat dari aluminium. Lalu kalau misalnya kelebihan dari setiap bahan itu apa ya? Kalau misalnya kayu nih, kelebihannya itu dia kuat. Lalu beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun loh. Lalu yang kedua, aluminium. Dia itu kelebihannya ringan, jadi terus dia juga nggak bisa dimakan rayap. Kalau kekurangannya dari setiap bahan apa? Kalau kayu, dia bisa terkena rayap dan juga mudah terbakar. Kalau aluminium, tidak tahan benturan keras. Jadi kalau misalnya terbentur, aluminium itu bisa penyok loh. Pasti kalian pernah lihat kok. Nah, nanti di halaman 53 di buku tematik kalian tambahin benda-benda selain daun jendela ya. Kalian teliti dulu tuh, kira-kira benda tersebut bisa terbuat dari bahan apa aja sih? Misalnya nih, kayak tempat sampah. Kan dia ada 3 tuh yang bisa buat. Yang pertama itu ada kayu, lalu bisa juga dari aluminium dan juga plastik. Nanti kalian cari kelebihannya dari setiap bahan tersebut di benda yang kalian inginkan dan juga kekurangan dari bahan yang ada di benda tersebut. Oke? Selanjutnya matematika. Ya, ini 3 ya. Ibu Asya lupa ganti tadi. Maaf. Nah, ini namanya apa? Meteran gulung. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung ini berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Ingat ya, lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Kalian pernah nggak lihat meteran ini? Pasti pernah ya, kalau misalnya ada pekerja bangunan gitu, kadang mereka suka bawa ini gitu. Kalau tanggal konversi satuan meter ini, masih pada inget nggak? Gimana cara ngapalnya? Cara ngapalnya itu, gimana? Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Kenapa kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir? Yang pertama, kucing. Nah, itu kan depannya K, berarti kilometer. Lalu hitam, itu hektometer. Dalam, yaitu dekameter atau dam ya kalau disingkat. Lalu mobil, depannya M, berarti meter. Gitu caranya. Selanjutnya, Desi centil mondar-mandir. Desi, wah berarti desimeter, DM disingkatnya ya. Lalu ada centil, centi, sentimeter ya, CM gitu. Terus yang terakhir yaitu mondar-mandir, depannya M sama M berarti milimeter. Sampai sini sudah bisa menghafalkan tanggal konversi satuan meter panjang? Oke, kalau misalnya sudah bisa, ibu mau tanya nih, masih pada inget gak kemarin kalau setiap turun dikali berapa? Dikali 10. Kalau setiap naik dibagi berapa? Dibagi 10 juga ya, cuma bedanya kalau misalnya turun, setiap turun dikali 10 dan setiap naik dibagi 10. Coba kalau misalnya 1 meter itu berapa sentimeter ya? Coba kita lihat meter. Meter kita turun ke sentimeter berarti turun 2 kali. Berarti kalau misalnya turun 2 kali nolnya ada 2. Kalau nolnya ada 2 berarti 100. Berarti 1 meter sama dengan berapa? 100 sentimeter. Kalau misalnya nih 20.000 mm mau diubah ke meter, berarti diapain? Dibagi. Iya. Milimeter ke meter naik berapa kali tuh? 3 ya. Kalau 3 berarti nolnya ada 3. Kalau misalnya nolnya ada 3 berarti 20.000 dibagi berapa? 1.000 ya. 20.000 bagi 1.000 berapa? 20 meter
meter. Pinter. Masih pada inget kan materinya? Nah, alhamdulillahirabbil alamin, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar apa aja? Masih pada inget gak? Kita belajar tentang musyawarah. Lalu kita belajar juga nih bahan-bahan dan juga kelebihan dan kekurangan ya dari bahan tersebut. Lalu kita belajar apa lagi? Konversi panjang ya, meteran gitu. Apa masih inget gak tadi? Singkatannya kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir. Ingat ya, jangan sampai lupa. Itu juga bisa mempermudah kalian untuk menentukan berapa kali naik atau berapa kali turun. Oke, untuk tugasnya menyusul ya, nanti akan Bu Asya kirim. Jangan lupa dikerjakan lalu dikirim melalui Google Classroom. Sekian dari Bu Asya. Terima kasih karena sudah menonton video yang Bu Asya buat hari ini. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.